Baik, ini jamaah yang ada di rumah luar biasa. Tema kita hari ini antusiasnya terima kasih sekali. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama yuk langsung aja kita bacakan dari Instagram @lestardiulandari614. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, apakah menghabiskan uang gaji suami untuk kebutuhan rumah, anak-anak, seperti kebutuhan makan sehari-hari, tanggungan bulanan, termasuk pemborosan? Karena suami suka ngedumel kalau uang yang dikasih selalu habis. Karena itu karena itu saja. Saya sudah hemat-hemat dan sudah saya atur sedemikian rupa sampai akhirnya kebutuhan pribadi saya juga tidak dipikirkan karena tidak kebagian. Sedangkan kalau saya mau bantu cari nafkah, anak-anak tidak ada yang ngurusin. Mohon solusinya supaya saya nggak galau antara mau cari nafkah atau ngurus anak-anak di rumah. Boleh dijawab nih sama guru kita Ustadz Maulana. Iya, Gimana nih baik. Ustadz? Sebenarnya kalau membahas tentang rumah tangga, perekonomian dan sebagainya, yang jelas agama sudah mengaturkan yang mencari nafkah adalah suami, yang bertanggung jawab adalah suami. Karena mohon izin, pencarian nafkah ini tanggung jawab daripada suami. Dan ketika istri itu tidak wajib untuk bekerja. Istri tidak wajib bekerja. Tapi apabila jika untuk membantu perekonomian, harus ada ridho dari suami. Dan keputusan ini tidak membahayakan rumah tangga. Kalaupun istri bekerja silakan aja dengan syarat satu harus ridho suami, yang kedua tidak menelantarkan keluarga. Dan yang paling penting saling pengertian dan tolong menolong. Sekali lagi, saling pengertian tolong menolong. Baik itu istri tidak bekerja atau istri bekerja, dua-duanya harus saling tolong menolong dan pengertian. Dan kalaupun terjadi seperti yang ditanyakan tadi, cari titik temunya. Jadi maunya apa? Kalau memang aku harus bekerja, gimana nih pengaturannya? Dan kalau memang tidak bekerja, gimana nih peraturan ekonomi? Berapa kebutuhan? Jadi sebenarnya nafkah itu kan sesuai kebutuhan istri, sesuai kemampuan suami, dan yang ketiga, sesuai kesepakatan. Pertanyaan berikutnya ada dari Instagram @tokofitrisubang. Ustadz, kalau ada yang foya-foya tapi juga gemar sodakoh, gimana? Apakah itu artinya seimbang antara dunia dan akhirat? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Boleh dijawab nih guru kita Habib Muhammad, silakan. Jadi dia banyak berbuat baik, kemudian banyak berbuat dosa tuh masuk surga gitu. Nah, Karena seimbang katanya, gimana nih? artinya dia beda hukum. Orang yang foya-foya beda hukumnya lagi. Orang yang bersedekah dia beda hukumnya lagi. Orang yang bersedekah, Masya Allah, sedekahnya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis daripada Nabi SAW, amal perbuatan keburukan kita ini bisa menghabiskan amal perbuatan baik. Nah, banyak itu hadis daripada Rasul SAW. Jadi dilihat juga foya-foyanya. Foya-foyanya ini menyebarkan dosa atau tidak, menyebabkan dia berbuat dosa atau tidak. Kalau menyebabkan perbuatan dosa tidak bisa langsung menseimbangan, tidak, karena kebaikan dan keburukan tidak bisa bersatu. Jadi ketika dia berbuat suatu foya-foya, kalau foya-foya mubadzir, ini Allah katakan mubadzir itu min ikhwani syayatin kan. Artinya seperti keluarganya setan, saudaranya setan. Itu maaf saya ngadep setannya kemarin. Iya, saya jadi serem. Karena Kita hadap sana aja yuk Ustaz. artinya jadi tidak boleh melakukan foya-foya. Artinya kalaupun foya-foya, kalau memang masih bisa diterima masyarakat, bisa keseimbangan dengan sedekahnya. Tapi kalau foya-foyanya bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu sedekahnya bisa menyelamatkan dia, seperti itu. Aduh, Masya Allah. Jadi harus bisa membedakan juga ya. Tidak Betul. bisa digabungkan. Jadi karena misalnya ada istilah tuh STMJ. Kalau kata orang anak muda zaman dulu. Apa tuh bahasanya? Sholat terus maksiat jalan. Wah. Min zalik. Kan itu salah juga ya. Makanya mungkin Salah. bukan seimbang. Tapi justru jadi takutnya tadi. Habis Kacau, amalan habis baiknya. amalnya. Nauzubillah min zalik. Baik. Bib, saya masih ada pertanyaan lagi. Baik, Masya Nah Allah. ini dalam Islam, bagaimana cara Rasulullah mengajarkan para orang tua untuk menanamkan hidup sederhana dan bagaimana sih cara memberikan uang yang adil terhadap anak-anaknya. Kadang kan kalau kita ngasih ke anak, aduh kebanyakan takut salah, sedikit juga takut kurang. Gimana nih anjuran Rasulullah? Masya Allah, ini penting banget dibahas Penting nih, banget biar ini. orang tua nggak salah ngasih. Benar. Kalau dia memang tuh. dia butuh rekening, orang tua tuh rekening saya nggak apa-apa. Tapi setelah ini insya Allah. Setelah ini ya, Masya Allah, ini luar biasa menarik sekali pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.